warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di acara Sri Kandi Milenial. Dan pada hari ini saya dengan Oliver Mbak Yu dari Jawa Timur. Bagaimanakah beliau? Monggo silakan saksikan video berikut ini. Demikian kegiatan dari Oliver Mbak Yu Jatim. Dan bagaimanakah organisasi Oliver Mbak Yu Jatim, juga bagaimanakah isi dari anggotanya? Berikut adalah salah satu dari ketuanya, Ibu Evi Andriani, betul begitu nggih? Iya betul. Betul. Kemudian ada Ibu Rani Yuli Wijayanti. Iya betul. Betul. Kemudian ada Ibu Vivin Chandra Dewi. Sehat-sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Pada hari ini saya bersama ibu-ibu yang cantik-cantik sekali. Beliau merupakan anggota dari Oliver Mbak Yu Jatim. Dan Bu Evi ini merupakan ketua dari Oliver Mbak Yu Jatim. Saya ingin tahu nih, bagaimanakah Oliver Mbak Yu Jatim ini? Organisasi seperti apa sih Bu? Monggo silahkan. Oliver Mbak Yu Jatim itu adalah organisasi sebagai wadah silaturahmi pasangan pelaut Jawa Timur. Pasangan pelaut Jawa Timur. Nah, kalau ngomongin tentang pasangan pelaut Jawa Timur nih berarti banyak banget, ataukah hanya di Jawa Timur saja atau bagaimana? Bu, monggo. Kita khusus Oliver Jawa Timur. Oliver Jadi Jawa di Timur. setiap daerah itu pasti ada. Masih ada ya? Waduh. Kegiatannya apa saja kalau boleh tahu? Monggo silahkan Bu. Kalau kegiatannya, kita ada kegiatan pertemuan rutin berapa bulan sekali. Terus ada kayak bakti sosial. Mungkin contohnya seperti bakti sosial kepada donasi-donasi bencana ya, seperti bencana. Terus bagi kaum duafa, anak yatim, dan bagi siapa saja yang mungkin membutuhkan. Jadi intinya kegiatan yang positif dari istri-istri pelaut. Mungkin begitu nggih? Aduh, luar biasa. Kalau untuk awal berdirinya organisasi, monggo silakan Bu Ketum, atau monggo silakan yang lain mungkin. Ketua berdirinya itu di bulan Februari 2001 ini. Baru 2021 ini, Februari kemarin? Iya betul. Waduh, baru berdiri. Untuk adakah biasanya kalau organisasi itu visi misinya, Bu Ketua? Monggo silakan. Mungkin ada apa? Kalau kita visi misinya itu intinya kita pengennya itu membuat grup Oliver Jawa Timur ini menjadikan grup yang lebih positif dan bermanfaat bagi orang banyak ya. Waduh. Untuk bermanfaat bagi orang banyak itu merupakan satu clue yang luar biasa. Jadi para istri-istri ini begini ya, daripada nongkrong nggak jelas mungkin begitu, ya, lebih baik nongkrong yang bermanfaat. Salah satunya adalah bakti sosial mungkin Ibu ya. Kemudian ada mungkin saat bencana. Dan apakah ada program-program yang lain selain bakti sosial Ibu? Kalau program yang lain kita kayak pertemuan rutin berapa bulan sekali gitu untuk membahas mungkin kegiatan, terus apa perencanaan kedepannya gitu. Kalau untuk yang awal berdirinya organisasi 2021, yang mendirikan pertama kali? Saya sendiri. Ibu? Iya. Waduh, pemakarsa mungkin begitu ya. Pemakarsa dari Oliver Mbak Yu Jatim. Nah, untuk melalui apa nih awal terbentuknya nih? Awal terbentuknya itu dari grup WA. Dari grup WA. Oh, dari berbagai macam teman istri-istri pelaut begitu disatukan sama Bu Evi mungkin begitu nggih? Iya, dari WA kan lama-lamaan kita kan ada kayak Instagram, Facebook. Jadi tahunya dari situ. Jadi saling say hi dulu mungkin, akhirnya jadi satu grup begitu Bu ya? Iya betul. Sementara ini arahnya pripun Bu? Semuanya ikut bergabung atau apresiasinya untuk penerimaannya? Untuk istri-istrinya pelautnya banyak ikut bergabung? Banyak. Diwajibkan atau bagaimana Bu memang? Nggak diwajibkan sih. Kadang kan orang gini, banyak emang di setiap daerah. Orang kebanyakan gabungnya kan sudah di daerah. Iya, betul. Jadi tapi ini semua banyak bergabung ya Bu ya? Alhamdulillah untuk di Jawa Timur sendiri ini sudah ada 150 orang lebih.
Wah, 150 orang lebih. Semuanya merupakan istri-istri pelaut yang luar biasa, yang notabene maaf, mungkin sering ditinggal suami begitu nggih? Ya sering ditinggal. Sering ditinggal. Daripada kegiatan hal negatif, lebih baik ibu-ibu ini udah nongkrong aja, kita buat grup dan tujuannya positif, begitu ya Bu ya. Waduh, luar biasa. Saya di antara ibu-ibu yang cantik-cantik dan berinspirasi ini, beliau-beliau punya tujuan untuk punya kegiatan positif, salah satunya adalah bakti sosial, begitu nggih? Selain bakti sosial juga beliau ini ada kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin seperti pelatihan-pelatihan kah Bu untuk yang lain atau belum? Kalau kita lebih ke hal positif, Positif bakti saja. sosial yang Bakti sosial yang lebih sering ya Bu ya. Nah, kalau untuk bakti sosial dari dari Februari 2021, sudah berapa bakti sosial Bu yang dikerjakan? bakti sosial ya sering. Sering banget. Iya. Tiap berapa bulan sekali biasanya? Kalau bakti sosial, kalau apa ya, ya kita usahakan Hanya tiap season bulan. momen saja atau tiap bulan ada gitu? Tiap bulan mesti kita ada donasikan dari dana kas. Oh, dana kas yang terkumpul ya Bu ya. Waduh, luar biasa. Nah, untuk saat ini siapa saja yang kelola Bu? Atau adakah admin ataukah struktural organisasi? Monggo silakan mungkin Ibu. Untuk saat ini yang kelola admin ada, struktur organisasi juga ada kayak bendahara, ketua, wakil. Ada Bu ya. Kalau untuk cara bergabung nih, mungkin ada di luar sana pemirsa MTV yang istri pelaut tapi belum bergabung. Nah, monggo silakan. Bisa DM Instagram Oliver Mbak Yusatin atau ke Facebook Oliver Mbak Yusatin. Nanti kalau di DM Instagram atau masukin Oliver nanti masuk muncul WA-nya admin. Oh gitu langsung. Kan ada yang untuk ada pelaut, ada WA-nya, untuk yang pasangan pelaut ada WA-nya. Istri-istrinya juga ada. Syaratnya apa Bu? Selain jadi seorang istri pelaut pastinya, apakah ada syarat khusus lainnya mungkin Bu untuk organisasi ini? Monggo silakan. Nggih, monggo silakan di-share. Misalnya Bagi yang sudah menikah. bagi yang sudah menikah. Oh, bagi yang sudah menikah begitu ya. Dan yang namanya istri pasti sudah menikah ya Bu ya. Adakah spesifikasi lain mungkin Masuk menunjukkan buku nikah. Mungkin biodata lengkapnya lah ya, Iya, jelasnya. biodata lengkap. Kalau untuk maaf spesifikasi jabatan adakah atau semua terbuka? Enggak ada. Ada. Semuanya bisa masuk asalkan sudah menikah Dengan pelaut. dengan pelaut pastinya ya, dengan organisasi ini. Oke. Kalau untuk dana organisasi sendiri sumbernya dari mana Ibu? Monggo silahkan. Dana organisasi dari uang kas dan donatur. Dari istri pelaut itu sendiri. Jadi bergulir gitu dananya ya. Waduh, luar biasa. Bulanan kan ada uang kas. Setiap bulan ada sewa kas yang akhirnya nanti dipergunakan untuk dan donasi itu tadi. Luar biasa. Kalau untuk tujuan langkah ke depannya ini apa Bu? Monggo silahkan Ibu. Ibu Ketua. Monggo silahkan. Kalau untuk tujuan dan langkah ke depan, ya itu Mbak, kita lebih memprioritaskan ke sosial. Hanya sosial saja. Intinya yang lebih bermanfaat bagi banyak orang saja. Gitu. Waduh, luar biasa. Intinya bermanfaat bagi orang. Jadi tidak hanya nongkrong-nongkrong gak jelas ataupun cuman buat gaya-gayaan sosialita, tapi istri-istri pelaut ini punya organisasi yang bertujuan arah yang positif, yaitu berguna bagi masyarakat atau orang banyak. Yang jelas beliau-beliau ini mendirikan organisasi untuk bantuan begitu ya, donasi bantuan ya untuk mungkin masyarakat miskin mungkin itu Bu ya. Kemudian untuk bencana dan juga mungkin nantinya bisakah untuk panti asuhan dan juga janda-janda mungkin yang di panti jompo ya mungkin begitu Bu ya. Luar biasa. Nah, dan bagaimanakah organisasi sendiri dengan baju persatuannya dan apakah makna dari warna biru ini? Kita tanya-tanya lagi setelah tayangan berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Ika di Sri Kandi Milenial dengan ibu-ibu muda yang luar biasa dari Oliver Mbak Yu Jatim. Beliau-beliau ini merupakan istri-istri dari pelaut dari Jawa Timur yang mendirikan organisasi yang bertujuan positif sekali untuk bermanfaat bagi orang banyak. Sebelum iklan tadi, saya membahas tentang kenapa sih dengan identik warna biru? Apa yang menjadi cerita dari warna biru? Nah, monggo silahkan Bu Evi sebagai ketuanya ini. Ya, karena kita pasangan pelaut ya Mbak ya. Warna biru ya identik dengan laut. Identik dengan laut. Kalau untuk logonya ini, logonya apakah ada cerita sendiri dari logo itu, Bu? Kalau logo kan di situ kan ada logo jangkar sama putih ya. Nah, itu kan yang berhubungan dari profesi pasangan kita. Kalau untuk logo yang gambar perempuan itu kan karena kita orang Jawa Timur ya, identik dengan Mbak Yu ya. Kan? Jadi logonya lebih ke apa itu? Kalau dibilang orang Jawa Timur itu kayak Cak Daning, cuma yang kita ambil Mbak Yunya secara global untuk Jawa Timur begitu ya. Jadi intinya perempuan yang kuat untuk istri pelaut mungkin begitu. Karena birunya biru jadi suaminya dengan identik warna biru, kemudian ada perempuan yang tangguh begitu karena mungkin sering ditinggal, jadi tetap jadi bagian yang positifnya. Nah, kalau untuk kegiatan positif lain dari Mbak Yu ini apa, Bu Evi atau Bu Rani, monggo silahkan. Kegiatan positif dari Oliver Mbak Yu Yeah. ini misalnya bakti sosial. Iya, selain bakti misal sosial. ada event-event kayak gitu, misal lomba 17 Agustus itu ada lomba apa kreasi masakan, lomba kayak gitu. Secara online, sementara secara online, wah luar biasa. Dimasukkan di TikTok, Instagram sama Facebook. Oh gitu. Lombanya jadi ada pemenang pertama, kedua, ketiga. Waduh. Ada lomba kreasi TikTok, lomba ya kayak Iya, lomba perempuan lah istilahnya ya. Ada lomba make up juga begitu. Jadi rame-rame banyak yang ikut, Bu. Sampai berapa pesertanya? banyak sampai kadang rame sih antusiasnya anggota ya. banyak sekali, Ya. mungkin 50-an yang ikut. Waduh, ada hadiahnya, Bu. Ada ya. Hadiahnya sampai apa ini, Bu? Wah, seru ini. Hadiahnya apa, Bu? Berupa apa? Ya mungkin perabot rumah tangga Buat ya. rumah tangga. Oh, begitu. Walaupun hanya perabot rumah tangga, tapi teman-teman dari Oliver Mbak Yu ini sangat antusias ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk ngomongin tentang bakti sosial tadi, sebelum kita iklan, ada bakti sosial di Oliver Mbak Yu Jatim. Adakah pengajuan khusus untuk para masyarakat yang ingin dibantu oleh Oliver Mbak Yu Jatim ini? Pripun caranya? Kalau pengajuan khusus sih tidak ada ya Mbak. Biasanya kita itu dari laporan anggota, dari survei anggota. Selepas dari survei anggota, kita juga survei dari organisasi. Kalau emang sudah nyata emang hasil surveinya betul, baru kita mengadakan donasi begitu. Jadi bukan hanya langsung ujuk-ujuk dikasih, tapi benar-benar disurvei dari segala arah ya Bu ya. Biar tepat mungkin begitu Bu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk tanggapan mengenai tanggapan negatif orang lain nih, yang mungkin hanya beberapa tentang adanya grup Oliver ini, emang pernah ada Bu? Kalau hal negatif dari anggapan orang lain itu ya pasti ada lah ya. Pro dan kontra pasti ada. Cuma kan bagi orang kan menganggap kadang maksud orang gini, buat apa kok kumpul-kumpul atau organisasi dari pasangan pelaut gitu, maksudnya banyak yang bilang kayak nggak berfaedah gitu. Karena kan orang kan nggak tahu mindsetnya yang sebenarnya gitu kan, sedangkan kita tujuannya ke hal yang jauh lebih positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Cuma mungkin bagi sebagian orang dikiranya kita hanya grup buat gaya-gayaan, pamer-pameran atau apa. Panjat sosial mungkin begitu ya. Sekarang kan sosialita tuh banyak, jadi mungkin yang negatif-negatif yang nyinyir itu merasa kalah cantik mungkin Bu, jadinya. Jadi kalah cantik ya, jadi merasa begitu. Tapi pada dasarnya kalau untuk Bu Ketua sendiri dan para anggota menanggapi negatif nyinyiran ini gimana Bu? Ya selagi kita berada di jalan positif ya nggak pernah mendengarkan apa yang tidak perlu kita dengar gitu. Gitu, terus aja ya. Terus aja. Nah, kalau untuk tanggapan dari pasangan, tanggapan dari para suami-suami, mungkin Bunda Vivin dulu pasangannya pripun. Ini kegiatan yang pastinya menguras ada sedikit waktu ya. Nah, monggo silahkan. Ya, alhamdulillah pasangan saya benar-benar ini ya mensupport ya Mbak ya. Jadi kamu mau kegiatan apa di luar, yang penting kamu selalu di jalan yang benar. Oh ya. Nggak sama cowok-cowok. Wah, ya. Ini ibu semua ini, Wonder Woman semua gitu. Tapi intinya suami mendukung ya Bu. Nah, kalau monggo Bu Rani, suami pripun dengan kegiatan Oliver Mbak Yu ini? Ya mendukung aja sih kan, karena kalau melakukan hal-hal yang positif, misalkan suami di sana nggak ada sinyal, jadi kita bisa video call bareng, saling menyemangati,
saling support. Ya gitu ya, karena pada dasarnya kalau udah ngomongin di laut sinyal pasti hilang ya Bu. Itu udah kejadian ya Bu. Aduh, monggo kalau Bu Evi nih, suami bagaimana? Apalagi Bu seorang ketua, otomatis kan pasti waktu bakalan. Iya. Kalau suami saya alhamdulillah selalu support juga dan mendukung selagi saya di jalan positif. Karena suami saya itu mikirnya gini, selagi saya bisa mengajak semua anggota saya untuk menjadi yang jauh lebih baik, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Guyup rukun begitu Bu ya. Dan tentunya di jalan yang benar, di jalan yang positif begitu nggih. Nah, kalau untuk media apa saja? Banyak pasangan-pasangan pelaut yang tahu ini medianya apa aja yang mungkin di-share atau bagaimana setelah tadi kan bilangnya ada Facebook, ada Instagram, ada WA mungkin begitu ya. Kadang ya itu dari grup WA ya pastinya, terus dari Instagram, dari Facebook. Cuma kebanyakan kan dari setiap pasangan pelaut manapun dia mesti cari informasi di mana ada grup Oliver daerah tertentu gitu. Contohnya mungkin kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah dan kota-kota lain. Pasti ya. Ataukah mungkin ada informasi pada pasangan yang awal ini Bu? Mungkin awal mau nikah tiba-tiba langsung ada inceran aja nih pasti masuk Oliver atau bagaimana Bu ini? Kalau mau masuk ke Oliver Mbak Jatim nih. Iya betul. Tapi nggak semua juga istri pelaut gabung grup Oliver juga ya. Gitu. Kenapa Ibu? Ya itu karena mindset orang beda-beda gitu. Oh, lagi-lagi mindset orang, lagi-lagi pikiran orang tuh beda-beda dengan kepala beda ya. Ditunjukkan terus mungkin positifnya, kegiatannya, di situ akan ada menarik perhatian, mungkin begitu ya Bu. Luar biasa. Kalau untuk selain kegiatan sosial tadi Ibu udah cerita tentang lomba-lomba, lomba make up, mungkin begitu ya, lomba 17-an untuk lomba ngobrol nyanyi mungkin saya lihat di Instagram ya, bener nggak sih Bu? Nah, ada nggak sih saling jualan untuk online ya Bu di grup WA Bu? Kalau itu ada Mbak, jadi kita untuk biasa mungkin market day ya, di UKM itu kita buka hari Sabtu dan Minggu. Jadi emang ada hari khusus gitu. Dari seluruh Jawa Timur ya? Iya, dari seluruh Jawa Timur. Biasanya itu dari istri sendiri kah? Atau dari luar masuk ke dalam atau bagaimana Ibu? Khusus dari istri sendiri. Dari istri sendiri. Usaha apa Bu biasanya yang paling the best ini di grup? Yang paling? Mungkin dari kecantikan ada, dari kesehatan ada, dari mungkin rumah tangga ada. Jadi kayak kue-kue mungkin begitu ya Bu ya? Iya betul. Waduh, ini jadi kegiatan positif lainnya adalah saling jualan gitu, jualan online begitu Bu ya? Iya betul. Dari 150 anggota, apakah semuanya itu hampir semua jualan atau hanya beberapa aja Bu? Mungkin hanya 25%-an. 25% ya, setidaknya itu positif untuk dari seorang anggota Oliver Mbak Yu Jatim. Nah, kalau untuk ngomongin tentang koordinasi, selama ini koordinasinya bagaimana Bu? Apalagi jenengan-jenengan ini kan pasti jadwal suami pulang itu kan tidak sama. Nah, kalau ada suami pulang ini jadwal koordinasinya bagaimana Bu? Ataukah ada hari khusus untuk koordinasi selain jualan tadi Bu? Ya kalau untuk koordinasi sih nggak ada. Jadi kita gini aja, kalau momennya setiap kan mungkin anggota suaminya pada pulang ya, mungkin dia lebih kurang aktif di grup ya. Ya maksudnya kita ngertiin aja gitu. Coba sih harap maklum gitu ya. Kalau untuk dari segi pelaut, kategori pelaut, suaminya ini paling jauh. Nah dari Ibu Evi, Bu Rani dan Bu Vivin, paling jauh nih di mana nih yang bertugas nih Bu Evi kah? Kalau suami saya di Kalimantan Selatan. Bertugasnya? Waduh, kalau Bu Rani, monggo, suaminya bertugas di? Saya bertugas di Timika Papua. Lebih jauh lagi. Kalau Bu Vivin? Kalau sama saya udah di darat Mbak, jadi sudah nggak berlayar lagi, Lebih bisa di diterima kantornya ya. Di kantor, jadi alhamdulillah nggak jauh-jauh ya Bu. Jadi saling mendukung. Kalau misalnya kayak semacam Bu Rani ini kan jauh banget nih suaminya di Timika. Apalagi sinyal bagaimana Bu? Juga ngos-ngosan pasti sinyalnya nih. Ada enggak? Perjalanan dari Jawa Tengah ke Papua gitu bisa 1 bulan nggak ada sinyal. Wah, wanita nggak tangguh lagi, Wonder Woman sudah ini ya. Kalau untuk sesama teman Oliver Mbak Yu Jatim memberikan semangat juga kah atau bagaimana ini Bu? Iya, selalu menyemangati saya. Aduh, saya jadi terharu nih dengan ibu muda yang cantik-cantik ini. Nggak hanya cuma nongkrong, nggak jelas mungkin begitu ya. Positifnya mulai dari bakti sosial, kemudian ada lomba make up sampai tadi 17-an, ada lomba menyanyi dan juga sampai ada jualan online masing-masing anggotanya di tiap Sabtu dan Minggu begitu ya. Dan bagaimanakah background dari beliau-beliau? Secara beliau-beliau ini pasti kegiatannya sangat padat. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Ika di Sri Kandi Milenial bersama Ibu Evi, Ibu Vivin dan juga Ibu Rani yang beliau ini luar biasa tergabung di Olivers Mbak Yu Jatim, organisasi istri para pelaut di Jawa Timur yang notabene seperti Bu Rani ditinggal sampai jauh di Timika, Papua. Tapi beliau disemangati dari teman-teman Olivers Mbak Yu Jatim untuk tetap semangat gitu ya Bu Rani. Aduh saya udah bayanginnya dia jauh banget itu Timika. Nah untuk segmen kali ini saya akan membahas tentang backgroundnya beliau-beliau secara beliau tergabung di organisasi yang bisa saja menghabiskan waktu tapi beliau tetap mengurusi keluarga begitu. Kalau untuk Bu Ketua ini sebagai Bu Evi, sebagai Bu Ketua, menarik. Backgroundnya jenengan sebenarnya apa sih Bu Evi? Backgroundnya saya kalau sekarang ibu rumah tangga, cuma dari sebelum menikah sama suami emang udah usaha sendiri di bidang kecantikan. Kecantikan klinik atau bagaimana Ibu? Lebih ke salon sih ya. Salon, treatment salon gitu. Ada di mana Bu? Di Surabaya kah atau di? Ada di Kota Batu. Ada di Kota Batu. Mungkin sekalian promosi Bu. Di Batu sebelah mana nih Bu? Di Batunya di dekat alun-alun. Jalan-jalan kliniknya namanya? Zoya Vanessa Beauty Salon. Wah, Zoya Vanessa Beauty Salon. Ternyata Ibu Ketua ini punya usaha yang menarik yaitu klinik kecantikan. Sudah punya klinik kecantikan, kemudian Ibu Ketua pula. Nah, bagi waktunya ini yang saya ingin tahu. Untuk keluarga, gimana Bu bagi waktunya Bu? Bagi waktunya kan kebetulan saya semenjak mulai usaha kan pakai pegawai kan. Jadi maksudnya lebih banyak waktu di rumah. Mungkin berapa hari sekali gitu baru ngecek. Jadi aman ya? Ya betul, soalnya kan selama menikah kan sama suami sebenarnya udah dilarang kerja gitu. Tapi Ibu nggak bisa diem mungkin orangnya. Jadi terus berkarya, selama itu berkarya positif akhirnya sang suami mendukung, begitu Bu ya? Nah kalau untuk Bu Rani yang ditinggal jauh dari Timika ini Bu, jenengan apakah di Batu juga atau di Surabaya Bu? Saya dari Turen. Turen Malang. Dari Malang, nah Malang Selatan, apalagi Malang Selatan. Kemudian jadi anggota Olivers Mbak Yu Jatim. Adakah usaha seperti Bu Evi? Ada. Apa itu Bu usahanya? Jualan online kayak perabot, baju, frozen food, kayak dia aneka macam kebutuhan gitu. Kayak misal temen mau beliin apa, just tip, open just tip. Open just tip juga ya, waduh. Dengan membagi waktu ini Bu, membagi waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, bagaimana Bu? Saya belum punya anak, jadi masih bisa lenggang kangkung ya. Pak apa-apa, setelah ini dapat amanah pastinya. Nah kalau untuk Bu Vivin nih, secara baru ya Bu, anggota baru di Olivers Mbak Yu Jatim, terus membagi waktunya setelah gabung pripun Bu? Monggo silahkan. Untuk Olivers Jatim ini kan saya gabungnya secara WA grup aja ya. Jadi kalau untuk usaha ada juga di rumah, itu ada klinik kecil-kecilan Mbak, kecantikan, facial gitu. Sama klinik kecantikan di Surabaya Bu ya? Iya, di Surabaya Barat. Surabaya Barat, monggo silakan di-share mumpung ini kita pemirsa Anti pada lihat nih, monggo di-share Bu. Monggo silakan kalau mau untuk facial atau perlu hand body untuk whitening. Treatment khusus begitu Bu? Namanya ada klinik Fin Skincare, ada di Pondok Benowo, Blok G nomor 7. Pondok Benowo Blok G nomor 7, Surabaya Barat pastinya ya. Jadi tidak hanya beliau ini seorang istri, tidak hanya istri pelaut yang memang ditinggal-tinggal begitu sama suami, tapi beliau ternyata pengusaha. Ini yang menarik, pengusaha yang mengatur ritmenya begitu, mengatur waktunya bagaimana rupanya. Monggo dari Bu Vivin dulu. Kalau untuk mengatur waktu dengan skala rutinitas dari Olivers Mbak Yu Jatim, apakah turun langsung kalau untuk donasi Bu ataukah bagaimana? Mungkin karena pandemi ini ya Mbak, jadi kita jarang meet up, habis itu secara virtual ya pastinya. Mungkin kalau sama Mbak Rani mungkin video call, tapi saya jarang video call karena kan ada anak juga yang dirawat. Iya, daring pula Bu ya. Iya betul. Nah gitu, jadi kalau untuk sementara pertemuannya virtual, mungkin begitu ya Bu ya. Kalau untuk donasi yang tadi diceritakan, apakah harus terjun langsung ataukah? Selama saya jadi member ini belum ada ya Mbak Evi ya. Mungkin apa Mbak Evi? Mungkin monggo silahkan. Ya untuk bulan ini. Kalau untuk donasi sendiri biasanya saya langsung terjun ke tempat bersama anggota yang lain. Jadi setelah survei tadi dengan anggota, kemudian survei dari organisasi, langsung on location Ibu turun begitu untuk memberikan sendiri. Dimanapun tempatnya Bu di sekitar Jawa Timur ini, ataukah yaudah deh karena jauh, udah perwakilan aja atau bagaimana Bu?
Kadang selagi saya emang bisa terjun langsung, saya terjun langsung. Cuma kadang kalau pas lagi ada donasi di Surabaya, mungkin perwakilan dari anggota Surabaya sini. Sudah cukup ya Bu ya. Kalau untuk Bu Evi sendiri paling jauh jalan-jalannya begitu untuk jalan-jalan organisasi ini kemana Bu? Di Jawa Timur ini Bu? Kalau menurut saya kayak kemarin ke lokasi bencana itu, bencana gempa Malang itu. Turan itu yang paling berdampak banget itu Bu ya. Ibu turun? Iya, turun langsung. Langsung? Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, kalau untuk bantuannya biasanya seperti apa Bu? Ya, kadang berupa sembako, berupa uang juga. Berupa uang juga, terkumpul dari 150 anggota tadi ya Bu ya? Iya, betul. Aduh. Kalau untuk perkumpulan yang paling besar nih Bu di Oliver, apakah ada di setiap wilayah? Tadi kan ada Bu. Pernah nggak Bu, ada pertemuan Oliver paling besar di Indonesia pastinya? Pertemuannya itu kapan Bu? Kalau di Indonesia sendiri, saya kurang tahu ya untuk pertemuannya. Soalnya kan setiap di daerah ada, jadi orang sudah kayak Identik mungkin begitu ya? dari daerahnya sendiri. Jadi kalau ngomongin tentang Oliver Mbak Yu ini semuanya ada, cuman mungkin belakangnya diganti mungkin begitu atau bagaimana Bu? Kalau Olivernya? Ada, beda-beda. Contohnya Bu, Kalau Jawa Timur kan Mbak Yu nih. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat mungkin apa Bu? Contohnya kayak Persatuan Oliver Indonesia. Seluruh Indonesia begitu. Kalau Jawa Tengah ada mungkin identik namanya apa Bu? Kalau di Jawa Tengah kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Jawa Timur tuh Mbak Yu gitu. Waduh. Jadi intinya beliau-beliau ini bergeraknya itu tidak hanya virtual saja. Kalau untuk bencana langsung turun langsung, apalagi Bu Evi seorang ketua langsung turun langsung memberikan donasinya begitu Bu ya. Setelah survei dari anggota, informasi anggota dilihat secara langsung, disurvei dari segala pihak, kemudian organisasi juga ikut survei biar bantuannya ini tepat sasaran, begitu Bu ya. Dan yang menarik tadi setelah saya ngobrol tentang bagaimana sih membagi waktunya, secara beliau ini juga seorang istri, pelaut dan juga punya keluarga pastinya, apalagi pengusaha. Bu Evi, Bu Vivin dan Bu Rani juga semua ternyata pengusaha. Wah, luar biasa, mulai dari membangun keluarga, menata keluarga, sampai akhirnya membangun usaha juga, menata usaha juga, apalagi punya karyawan-karyawan. Sudah berapa lama ini kalau ngomongin usaha, Bu Evi? Dari sebelum nikah sampai sekarang? Kalau saya udah cukup lumayan lama ya. Sebelumnya pernah di Samarinda juga. Pernah di Samarinda juga, jadi ikut suami di Samarinda, akhirnya terakhir di Batu begitu mungkin, atau bagaimana? Sekarang sambil menjalani ini kayak keripik buah pengiriman ke Kalimantan. Sampai sekarang? Pengusaha, lagi-lagi seorang pengusaha. Kalau untuk Bu Rani, sebelum di Timika, suaminya apakah pernah ikut suami tugas di mana ini? Gak pernah, hanya baru ini Timika ini, ditinggal pula ya Bu ya? Gak apa-apa Bu, semangat Bu. Kalau untuk Bu Vivin, suami sebelum di dinas di Surabaya pasti ditinggal-tinggal nih atau bagaimana? Waktu itu suami kan masih belayar ya Mbak, terus tujuannya di luar negeri. Malah luar negeri malahan. Terus karena kondisi sudah punya anak, jadi mau belayar tuh males ya. Melo gitu loh, aduh ditinggal gini-gini, akhirnya ini kerja di darat. Oh gitu ya, jadi pengajuan di darat biar nggak kebanyakan drama anaknya mungkin ya. Betul Mbak, biar nggak ditinggal maksudnya. Begitu ya, jadi pada dasarnya apapun itu pengabdian pada negara. Betul nggih? Harus siap, mungkin ada badai atau ada apa, kalau namanya istri pelaut, setahu saya, apalagi istri abdi negara, itu harus siap dalam bentuk apapun. Bener nggak sih? Saya kayaknya nyeramain istri abdi negara ini. Nah, kalau lagi, saya pengen tahu lagi nih tentang backgroundnya. Untuk segmen ini saya masih pengen menggali lebih dalam. Selain Oliver Mbak Yu Jatim, ikut organisasi lain mungkin Bu Vivin? Apa itu Bu? Saya dulu orang kesehatan ya, saya dulu nakes Mbak. Oh nakes. Saya perawat dulu di salah satu rumah sakit. Jadi saya ada organisasi sama teman-teman, misalkan juga sama ya, donasi kepada anak yatim, kepada janda-janda yang membutuhkan gitu. Gitu, jadi sama ya. Jadi ada basic untuk berorganisasi, begitu Bu Vivin ya. Terus kayak organisasi lain juga ibu-ibu pelaut alumni sekolah suami dulu. Ada organisasi juga. Itu juga bergeraknya sama Bu, donasi juga. Sama. Waduh. Ya. Dan bagaimanakah Bu Rani juga Bu Evi? Apakah sama dengan Bu Vivin? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Bu Vivi, Bu Evi dan juga Bu Rani. Beliau merupakan istri-istri seorang pelaut begitu, mendirikan suatu organisasi bernama Oliver Mbak Ayu Jatim pada Februari 2021 bertujuan untuk hal-hal yang positif, salah satunya adalah donasi dan juga bakti sosial. Tadi sebelum iklan saya bertanya kepada Bu Vivin tentang bagaimana sih, apakah ada organisasi lain sebelumnya akhirnya masuk ke Oliver Mbak Ayu Jatim. Nah, kalau untuk Bu Rani, adakah organisasi lain Bu Rani seperti Bu Vivin? Apa itu Bu kalau boleh tahu? Artinya SMK pelayaran. Jadi ada organisasi SMK pelayaran, organisasi Universitas Brawijaya Malang ya Bu ya. Jadi pada dasarnya Bu Vivin dan juga Bu Rani ada basic organisasi. Jadi ada tahulah organisasi bagaimana begitu menjalankannya. Kalau untuk ketua nih, monggo silahkan. Kalau saya sendiri nggak terlalu banyak ikut ini ya, hanya Oliver Mbak Ayu Jatim sama dari kayak organisasi istri-istri angkatan dari alumni suami saya. Jadi alumni suami ya. Jadi kalau untuk pribadi tidak ada ya Bu ya? Nggak ada. Karena mungkin sudah ya makan waktu deh kayaknya semuanya kalau nambah-nambah lagi mungkin begitu. Nggak terlalu banyak, yang penting pasti. Betul, nggak terlalu banyak, mending pasti dan fokus dan kerjanya nyata, mungkin begitu ya. Karena tadi sempat disinggung banyak juga, walaupun saya melihatnya aura-aura positif di sini, banyak juga negatif tentang bagaimana beliau-beliau berkiprah. Pada dasarnya menurut saya nih positif-positif saja, sudah mulai bakti sosial, kemudian tadi dana juga, mengumpulkan dana, dan juga apalagi kegiatannya yang memang ya sudah kegiatan perempuan ya, mulai dari lomba make up, lomba menyanyi, bahkan lomba masak, itu kegiatan positif menurut saya. Jualan online tiap Sabtu dan Minggu, jadi di harinya ada hari-hari sendiri begitu Bu ya. Nah kalau sekarang tentang adakah tadi di-share lagi ada cara bagaimana mengikuti Oliver Mbak Ayu Jatim untuk para pemirsa MTV yang merasa istri pelaut nih di sini. Monggo, silahkan spesifikasinya. Apakah harus ada pangkat seperti ini atau bagaimana? Monggo silahkan Bu. Kalau untuk bagi pasangan pelaut Jawa Timur mau bergabung dengan Oliver Mbak Ayu Jatim bisa melalui link yang ada di IG. Instagramnya? Instagramnya apa Bu? Monggo silahkan. Untuk Instagramnya sendiri Oliver Mbak Ayu Jatim. Oliver Mbak Ayu Jatim. Jadi para pemirsa yang merasa istri pelaut dan pengen bergabung nih, kayaknya ini kegiatan positif buat saya. Selama ditinggal suami, monggo langsung saja DM beliau. Nanti admin yang akan menjawab ya Bu, begitu? Iya betul. Admin akan menjawab dan langsung akan dimasukkan ke link. Untuk di linknya sendiri nggak langsung masuk di grup. Jadi langsung masuk ke WA admin dulu. Admin untuk biodatanya. Masuk di filter mungkin begitu Bu. Betul. Karena maksudnya kita menghindari dari hal-hal yang nggak diinginkan. Khusus untuk istri-istri pelaut di Jawa Timur begitu khususnya ya. Nah, difilter dulu oleh admin, langsung dimasukkan ke grup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Filter yang bagus karena memang nggak selamanya orang itu juga baik-baik saja gitu backgroundnya mungkin begitu. Dan syarat utama tadi sempat disinggung oleh Bu Ketua adalah harus sudah menikah, ditunjukkan buku nikahnya. Betul begitu ya Bu? Kita gini ya, namanya kita tujuannya apa ya? Hanya untuk silaturahmi pasangan. Bagi yang masih tunangan bisa untuk ini. Oh boleh ya? Boleh ya? Jadi kalau yang masih akan atau masih tunangan menuju, tapi pasti ya nantinya menikah dengan pelaut, monggo bisa masuk ke DM-nya Instagram dari @Oliver Mbak Ayu Jatim. Begitu ya Bu ya? Karena kan apa ya Mbak, kalau untuk hanya menjalin tali silaturahmi kita nggak apa salahnya ya? Selagi dia baik-baik saja. Apa salahnya? Iya betul. Membangun silaturahmi juga membangun saudara kok. Ya begitu ya. Nah kalau untuk sebelum kita closing statement ada satu hal yang menarik buat saya ingin tanyakan banget. Bagaimana sih Bu tips menjadi istri pelaut yang tangguh? Itu yang keren. Monggo silakan Bu Evi nih. Ya intinya harus selalu sabar ya. Selalu sabar. Karena kan kita ditinggal kadang bukan hanya berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Wow, luar biasa. Nah, tipsnya apa Bu? Monggo silakan. Selain sabar ada lagi kah? Monggo silakan Mbak Rani, apa yang paling jauh nih Mbak Rani nih? Tips untuk apa tadi menjadi seorang istri pelaut nih tipsnya apa? Sabar. Ya kalau sedia minta bantuan, tanpa minta bantuan pun teman pasti menyemangati. Jadi apa ya, saling support, ada support dari teman kan, jadi oh iya buat gitu. Jadi secara nggak langsung sudah saling mensupport gitu. Nah kalau untuk Bu Vivi nih yang kemarin ditinggal keluar negeri, akhirnya alhamdulillah nggak ada drama lagi, ada di darat, ada nggak tips khusus untuk jadi seorang istri pelaut? Nah monggo silakan. Tipsnya sih hanya pasrah kepada Allah ya Mbak. Suami di sana
sehat, terus nggak macem-macem, yang penting itu. Terus apalagi ya, mungkin ya kita yang di rumah juga kuat iman, karena nggak ada kepala keluarga yang di rumah. Komunikasi terus mungkin Bu ya. Terus kalau ada sinyal, kalau nggak ada ya Itu lagi karena sinyal adalah merupakan paket khusus mungkin begitu ya, karena kalau udah di laut ini ya udah ada pasrah deh gitu mungkin Bu ya. Aduh luar biasa. Nah dari Bu Vivi nih untuk closing statement Oliver Mbak Yu Jatim, harapannya apa ini untuk organisasi ini dan impiannya, monggo silakan. harapan saya sih sama Mbak Evi ya, istilahnya untuk biar banyak membernya ya Mbak Evi ya, terus Menjaring lebih luas begitu nggih? terus tambah rukun, solid, saling support seperti itu. Kalau impiannya Bu Impiannya untuk Oliver Mbak Yu Jatim? ya semakin terkenal aja lah. Makin eksis ya, eksis hal positifnya dengan ya. hal Dengan positif. yang positifnya betul. Gitu. Kalau untuk Mbak Rani nih, monggo silakan closing statement untuk harapan dan impiannya untuk Oliver Mbak Yu Jatim. Semoga Oliver Mbak Yu Jatim semakin jaya dan semakin menebarkan hal-hal positif dan aura kebaikan. Semakin eksisnya semakin positifnya. Nah, Ibu Ketua nih, monggo silakan harapan dan impian sebagai closing statement untuk Oliver Mbak Yu Jatim. Saya harapan saya ya semoga anggota Oliver Mbak Yu Jatim maksudnya mau dan maksudnya mau untuk diajak yang ke hal yang jauh lebih positif aja gitu. Menjaring lebih luas mungkin Bu ya. Menjaring lebih luas lagi untuk istri-istri pelaut dan juga yang tadi tunangan-tunangan mungkin yang mau masuk ke istri-istri pelaut bisa lebih dijaring lagi. Nah, kalau impiannya Bu, impian ke depan Oliver Mbak Yu Jatim inginnya seperti apa sih? Kalau impiannya ya itu Mbak, lebih itu ke hal yang Positif itu tadi ya, apapun yang dilakukan semuanya eksis ya, hal positif, kemudian mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan lebih positif lagi ya Bu ya. Hal-hal yang positif yang harus dibangun, apalagi sering ditinggal suami itu, aduh udah deh, saya nggak bisa bayangin deh bagaimana, apalagi tipsnya harus sabar tadi ya Bu ya. Kemarin bukannya ada kegiatan ya Bu di Surabaya, jauh-jauh dari Batu langsung ke sini nggak mungkin. Ada kegiatan apa nih Bu di kemarin Bu? kemarin kita ada kegiatan rutin beberapa bulan sekali. Apa itu kegiatannya, berbentuk apa Bu? Pertemuan ya, mungkin untuk pembahasan dan silaturahmi di salah satu hotel Surabaya. Pembahasan dan silaturahmi, mungkin ngomongin tentang program apa ke depan Bu? Iya betul. Nah, program apa saja Bu? Monggo silahkan bisa di-share. Ya mungkin untuk ini itu Donasi ya. dana organisasi. Laporan dana donasi begitu. Kemudian Untuk laporan dana donasi biasanya kita langsung melalui grup WA, kayak rekapitulasi dari bendahara. jadi kemarin benar silaturahim antar istri-istri pelaut. Apakah itu terbuka hanya untuk pengurus saja ataukah semua Oliver ini yang datang nih Bu? Enggak semua Oliver Mbak, kemungkinan itu 30-an orang. Dari mana saja Bu? Ada yang dari Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang gitu. Waduh, dari berbagai macam daerah Oliver Bayu jadi satu di Surabaya untuk membahas silaturahim bagaimana kelanjutannya, begitu mungkin ya Bu ya. Nah, selain itu apa lagi kegiatannya Bu? Selain daripada dibilang nanti koko-koko negatif, monggo silakan di-share. Apalagi kah kegiatannya? Iya, kalau untuk kemarin tuh kegiatannya kan emang kita ya sebenarnya kegiatannya nggak terlalu lebih private sih. Lebih private, makanya kita karena masa pandemi juga kan, jadi kita membatasi, lebih memilih di meeting room seperti itu. Dan indoor, kegiatan indoor yang sesuai protokol kesehatan, Oliver Mbak Yu Jatim di sini benar-benar membicarakan tentang bagaimanakah programnya ke depan begitu Bu ya, mulai dari donasi, terus bakti sosial, sampai mungkin adakah lomba lain ini dalam waktu dekat? Apa itu lomba ya? Monggo silakan di-share. Iya, dari kemarin ada di acara. Waduh, lomba apa itu Bu? Ya mungkin lebih ke ibu-ibunya ya, Lomba supaya nggak monoton, supaya lebih nggak berdiam-diaman aja lomba. lomba apa Bu yang paling seru kemarin? Monggo silakan Bu Rani. Kemarin itu lomba kan ada kursi-kursi lagu, kemudian nanti kursinya misalnya anggota orangnya 5, yang 3 duduk, yang 3 iya. ke TikTok. Oh, kayak gitu-gitu. Kelereng sambil goyang. Oh, gitu-gitu. Yang disendok. Seru-seruan ya. Jadi kumpul seru-seruan sambil bahas program, tapi juga diselingi dengan hal-hal positif biar tambah solid. Game-game yang solid begitu ya Bu ya. Nah, ada lomba karaoke nggak nih kemarin Bu?
Ya, karaoke sendiri. Karaoke sendiri. Karena pastinya kalau udah mama kumpul tuh nggak jauh-jauh dari karaoke ya gitu ya. Nah, ngomongin tentang lagi-lagi Oliver Mbak Yu Jatim dengan berbagai macam visi misinya, nggak jauh-jauh dari hal positif dan juga kesosialan gitu ya. Mulai dari dana sosial, kemudian bakti sosial, dan juga beliau-beliau ini sangat membagi waktu. Karena kenapa? Karena beliau-beliau ternyata basicnya adalah pengusaha juga di daerah asalnya. Bu Evi yang punya salon di Malang, Bu Vivin juga punya salon di Surabaya Barat, dan juga Bu Rani punya usaha online, jualan online gitu di Malang juga ya Bu Rani ya. Nah, di sini beliau bersatu menjadikan Oliver Mbak Yu Jatim mempunyai tujuan yang jelas untuk lebih maju lagi, positif lagi. Karena kalau ngomongin tentang sendirian di rumah daripada sendirian di rumah, bete mungkin begitu ya. Yuk bareng-bareng gabung gitu pemirsa MTV yang menjadi istri-istri pelaut dari di luar sana, monggo silakan DM ke Instagramnya @OliverMbakYuJatim. Nanti admin akan memfilter apakah benar nih mempunyai basic yang baik begitu, akhirnya dimasukkan ke grup, dan di situ grup akan muncul dengan aura-aura positif lainnya. Waduh, ini yang hebatnya adalah organisasi yang bertujuan jelas, organisasi yang bukan cuma nongkrong-nongkrong aja. Nah, kalau ngomongin tentang yel-yel seru-seruan, adakah yel-yel nih Bu Ketua? Monggo silahkan Bu, yel-yelnya apa untuk Oliver Mbak Yu Jatim? Monggo silahkan. Oliver Mbak Yu Jatim. Yes, jaya selalu. Waduh, yes selalu. Semoga jaya selalu untuk ibu-ibu dari istri-istri pelaut Oliver Mbak Yu Jatim. Semoga sehat selalu, semoga terus bisa berbuat kebajikan, berbuat yang positif-positif, dan juga bisnisnya tetap lancar, dan juga bisa membagi waktu antara keluarga, usaha, dan juga organisasi, begitu ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong lagi karena saya diantara orang-orang cantik yang punya aura positif pada hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk pemirsa MTV di luar sana. Sekali lagi, untuk para istri pelaut pemirsa MTV yang mau gabung, silakan langsung DM @OliverMbakYuJatim dan langsung akan dijawab oleh adminnya. Begitu. Sehat-sehat Bu Vivin, sehat-sehat Bu Rani, dan juga sehat-sehat Bu Evi. Matur nuwun sudah rawuhnya di MTV. Semoga organisasinya semakin maju, semakin lancar, bermudah usahanya juga. Dan juga para pemirsa MTV, matur nuwun sudah menyaksikan Serikandi Milenial, dan hari ini juga dengan Oliver Mbak Yu Jatim. Jangan kemana-mana, setelah tayangan ini akan ada tayangan menarik lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.